Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Dalam video kali ini saya akan mereview kandang baru lagi ya. Kita akan membuat kandang yang berbentuk koloni nanti, yang tujuannya nanti akan kita gunakan untuk breeding ya. Kita akan pelihara mungkin kambing Jawa indukan, juga nanti selain indukan juga akan kita pelihara domba ya. Seperti apa bisa kita lihat di sini ya. Ini adalah kandang kita yang lama ya, kandang kita yang lama yang memang tujuannya yang dulu kita gunakan untuk intensif penggemukan. Jadi kandang ini nanti tujuannya adalah untuk intensif penggemukan. Kemudian yang di sebelah sana kita lihat itu kandang yang nanti akan kita gunakan untuk breeding. Kandang itu sebenarnya adalah kandang yang lama, yang dulu tempatnya di sini ya, karena memang sudah lama sekali, sudah puluhan tahun. Kandang yang awal sekali kita pakai itu adalah ini rusak ya, kandang ini rusak sehingga tidak kita pakai, akan kita benahi saat itu, sehingga kita ada kandang yang baru yang kita gunakan untuk penggemukan. Nah, sekarang setelah ya kita kumpul-kumpul dana gitu ya, sedikit ada dana, kemudian kandang yang lama mau kita perbaiki, dan setelah kita pikir-pikir dengan lahan yang tidak begitu luas ini, maka kita atur, kita geser ke sebelah, mepet ke sana ya, ke ujung perbatasan tanah yang kita miliki, karena di sana sampai sana itu adalah sungai atau jurang. Nah, kita papikan sana. Dengan demikian malah ini bisa kita gunakan nanti sebagai tempat umbaran untuk nanti hasil breeding nanti, sehingga memang di kandang yang baru itu kita buka semuanya nanti untuk umbaran, dan nanti kita buat kambing bisa turun ke dalam area sini. Area ini nanti kita tutup ya, kita tutup nanti untuk umbaran. Nah, gambarnya seperti itu. Nah, seperti apa lebih detailnya kandang yang baru ini nanti bisa kita lihat. Kita akan ke sana untuk melihat bagaimana konstruksi bangunan yang kita pakai ya. Oke, kita lihat ke sana. Kandang ini luasnya ini lebarnya sini 7 meter ya, 7 meter. Kemudian memanjang ke sana, sementara panjangnya ke sana 10,5 meter. Tapi nanti kita bisa tambah lagi memanjang ke sana sampai mentok ke perbatasan ya, sampai ke basis tanah yang kita miliki. Tapi sementara ini 10 meter karena di ujung sana tanahnya tinggi. Nanti kita geser dulu tanahnya. Nah, kemudian untuk ini yang tengah ini sekitar 1 meter, kemudian yang ini yang blok sebelah kanan ini ya, sebelah kanan ini 3 meter memanjang ke sana, 3 meter sampai 10,5. Nanti kita jadikan 2, dan nanti bisa kita jadikan, nanti bisa kita sengat di tengah atau di dalam, nanti bisa kita atur lah untuk kelanjutannya. Nah, sekarang kita lihat bahan-bahan yang dipakai. Ini bahan-bahan yang dipakai adalah bahan dari kandang lama yang masih bisa dimanfaatkan. Kayu-kayunya ini semua kita pakai yang lama, yang masih bagus. Sedangkan yang sudah nggak bagus nanti kita ganti. Dan kita gantinya di situ kita bisa lihat kita pakai galvalum ya. Jadi pokoknya kita cari bahan alternatif yang lebih menghemat dari segi biaya juga keawetannya. Sehingga di sini kita campur-campur bahannya. Selain kayu yang lama,
kita pakai galvalum. Kemudian untuk atapnya kita pakai asbes ya, asbes yang lama, kemudian yang asbes yang rusak kita ganti dengan asbes yang baru. Ya, di atas itu bisa kita lihat seperti itu. Oke, kita lihat. Nah, ini untuk alasnya. Pertama dulu dari pondasi ya. Dari pondasi ini dari panjang 3 meter. Ini kita tambahi satu pondasi di tengah sehingga tidak terlalu memanjang. Sehingga pondasinya ada 3, dari 3 meter ini 1,5 kita ganti pondasi sampai memanjang ke arah sana. Nah, setiap 1,5 meter kita buat pondasi lagi. Jadi ini 1,5 kali 1,5 pondasi ini. Kemudian untuk gelagaran kayu yang besar ini 6,12 ini 6 kali 12 ini berarti ada 3. Sini, tengah sama paling ujung sana. Kemudian di atasnya kita pakai usuk ya. Ini kita pakai usuk. Ini juga bahannya dari, kalau ini bambu, tapi nanti kita campur dengan kayu, karena bambu ini kita punya tapi nggak cukup, kita tambah dengan kayu. Jarak antar bambu, antar usuk ini di atas gelagaran yang paling besar ini adalah ini sekitar 20 cm ya, sekitar 20 cm. 20 cm kita kasih gelagaran, baru atasnya nanti kita kasih sebagai alasnya bambu, karena di lahan kita ini adalah dulunya bekas kebun bambu. Kita manfaatkan seluruhnya sehingga memang biar lebih maksimal ya. Jadi kita menggunakan bahan-bahan yang ada di kandang kita pakai, kita maksimalkan semuanya dulu. Ya. Jadi dari pondasi jarak 1,5, kemudian gelagaran yang besar ukuran 6,12 ada 3. Kemudian jarak di sini 20 cm atau mungkin lebih rapat lagi akan lebih bagus, karena dengan lebih rapat nanti alas yang di atas ini tidak diinjak kambing itu tidak mentul. Dengan diinjak tidak mentul atau tidak turun ke bawah itu kaki kambing aman. Karena biasanya penyebab dari kaki kambing yang kecepit itu karena jarak di sini, jarak usuk yang bawah alas ini terlalu lebar, sehingga kalau diinjak di tengah dia akan turun. Nah, kalau turun mentul dia akan kecepit dengan alas atau reng ya, reng bambu ini di sampingnya, sehingga nanti kaki menjadi kecepit. Nah, demikian. Jadi ini kita buat jarak lebih rapat, lebih bagus. Ini kita buat 20 cm. Karena berdasarkan pengalaman yang di kandang yang untuk penggemukan itu sebenarnya memang kurang nambah rapat sedikit, karena kadang terlalu mentul ya kita injak. Kemudian untuk alasnya, ini dasarnya bawah ini untuk tempat feses dan urin belum kita buatkan tampungan seperti di kandang yang untuk penggemukan, karena memang kita pengen menghemat biaya dulu. Adanya dana kita pakai dulu secukupnya, nggak usah terlalu target sempurna dulu, nggak masalah. Yang penting kandang sudah nyaman dulu untuk menempati kandang di sini. Sehingga di alas ini masih tanah. Nanti ini akan kita turunkan ke bawah lagi, tanah yang sebagai dasar sini kita turunkan. Ini sudah kita siapkan, ini pondasi lebih dalam, sehingga nanti tanahnya bisa lebih dalam. Tujuannya biar mempermudah nanti dalam pembersihan kotoran kambing ya. Karena memang target kita adalah semua nanti ini dari sini ini sampai ke sana nanti kita panggung semua ya. Kita panggung semua. Namun saat ini kita baru separuh aja ya. Separuh aja yang kita gunakan, kita pakai nanti. Nah, nanti sambil jalan yang separuh ini nanti kita terapkan juga. Oke. Kemudian untuk tempat pakannya, ini tempat pakan yang lama ya. Tempat pakan yang lama, memang secara estetika mungkin masih kurang rapi, kurang bagus, tapi ini kita manfaatkan dulu. Manfaatkan yang ada dulu. Kita manfaatkan semua dulu, dari kandang lama kita manfaatkan semua dulu. Nah,
Eh, dari proses pengerjaan pemindahan kandang lama ke kandang baru ini memakan waktu kurang lebih 3 minggu ya, 3 minggu untuk tenaga kerjanya. Ini ada 4 orang, kemudian dikerjakan selama 3 minggu ini kita cukupkan dulu lah, karena memang sudah bisa dipakai. Nanti setelah 3 minggu kita pakai dulu, kita isi dengan kambing-kambing indukan dulu. Nah, setelah kambing indukan nanti terisi, baru kita pikirkan lagi. Kalau memang kita pun masih punya cukup dana, bisa kita perluas lagi dan sesuai dengan kebutuhan dari kebutuhan kambing kita. Kalau memang nanti kambing sudah semakin bertambah dan kandang memang mendesak untuk diperluas ya, maka ini segera kita lakukan perluasan untuk sebuah kandang panggung. Oke teman-teman, jadi teman-teman kalau memang mau beternak silahkan kita pikirkan dulu, tidak harus kandang sampai sempurna dulu, tapi kita manfaatkan dulu ya, kita manfaatkan dulu kandang sekiranya bisa kita pakai, baru kita pakai, kemudian yang penting actionnya dulu kita isi dengan kambing. Oke. Ya, yang sebelah sini ini masih tanah ya, nanti kita bersihkan saja. Sementara karena tempat kita juga masih terbatas, nanti yang ada di sini, tempat longgar di sini kita gunakan untuk kandang untuk gudang pakan dulu ya, tempat menyimpan pakan-pakan kita. Oke teman-teman, jadi memang posisi tanah yang kita gunakan kandang ini memang pas di belakang rumah ya. Jadi bisa kita lihat itu kandang yang untuk penggemukan, dan itu kita kemarin beli kulit kacang hijau. Masih kita tumpuk di situ karena memang belum punya tempat di samping kandang pemungkuan itu. Nah, kemudian kita jalan ke sini, ini para tukang masih mengerjakan. Kemudian ini adalah kandang yang baru. Ya, kandang yang baru ini kita buat ngepet. Setelah kita atur seperti ini, ternyata masih cukup longgar ya, sehingga mudah-mudahan nanti bisa lebih efektif pengaturan tempat dari lahan yang kita miliki ini. Nah, ini adalah bekas kandang lama. Nanti ini akan kita ratakan pelan-pelan, kita atur, kita gunakan sebagai tempat umbaran. Masih cukup luas. Ya, ini kita coba masukkan babon-babon beserta anaknya. Kita masukkan ke sini. Sementara cukup ideal untuk makan babon anak. Sambil kita lihat ya, nanti hasilnya seperti apa, kita evaluasi dulu. Ini kandang yang sudah cukup kita buat ya. Nah, oke teman-teman, demikian review kandang untuk breeding di tempat kami ya, di Mulyo Tani Farm. Mudah-mudahan bisa menginspirasi bagi teman-teman. Untuk saran dan kritik ataupun ada masukan, sangat kami terima. Silahkan diketik di kolom komen. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk perkembangan dari channel kami. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.